Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari pakai setiap kesempatan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Demikian kerinduan kami Tuhan. Setiap tarikan nafas kami memuliakan Tuhan. Bimbinglah oleh kebenaran firman. Kami hidup dalam kebenaran,
kami hidup memuliakan Tuhan, melayani-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di situ, di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang peroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Bapak Ibu, setelah Paulus berpisah dengan para penatua di Efesus, Paulus singgah di Tirus dan di Kaisaria. Perikop yang kita baca mengisahkan bagaimana murid-murid di sana berusaha menahan Paulus agar tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Melalui bisikan Roh Kudus, mereka dibukakan betapa banyak penderitaan yang akan Paulus alami jika ia meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Bahkan Nabi Agabus datang dari Yudea untuk menunjukkan kepada Paulus bagaimana ia akan diikat dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Tetapi Paulus telah bulat hati, bukan hanya untuk taat kepada Allah, tetapi untuk membayar harga dari ketaatan itu. Bahkan dengan nyawanya sendiri, ia berkata, "Mengapa kamu menangis? Dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Inilah poin pertama. Perikop ini kita bisa ambil tentang ketaatan dalam pelayanan. Ketaatan akan pimpinan Roh Kudus. Ketaatan akan panggilan untuk memberitakan Injil. Semangat Paulus lahir bukan dari sikap hati yang membabi buta, tetapi dari hati yang dipersembahkan kepada Allah. Paulus menyadari bahwa jalan terbaik dalam hidupnya hanya satu,
yaitu jalan ketaatan. Ini juga yang ditempuh oleh junjungan dan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada kehendak Bapa, ia bahkan rela taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8-11. Ketaatan yang demikian berharga mahal, tetapi berbuah manis. Keselamatan bagi orang-orang percaya tersedia. Kasih dari Allah tercurah bagi yang berdosa. Dalam konteks Paulus, Injil akhirnya dibawa sampai kepada penguasa dan raja, bahkan ke ujung bumi. Waktu itu yang dimaksud ujung bumi adalah Roma. Biarlah Allah juga mendapatkan kita, bukan hanya rindu untuk taat, tetapi berani membayar harga dari ketaatan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini Paulus mengajarkan kepada kita, gunakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus menyadari pentingnya waktu. Maka setelah perpisahan yang berat dengan para penatua di Efesus, Paulus dan rekan-rekannya segera melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak menunda-nunda. Nah, Paulus terus bergerak tanpa henti. Mereka menggunakan setiap kesempatan yang ada di setiap tempat, di setiap persinggahan kapal mereka tumpangi, mereka kunjungi jemaat Tuhan, mereka melayani, mereka bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ya, apakah hanya sehari? Di ayat 7 juga dikatakan di ayat 4-7 hari atau juga beberapa hari. Ya, mereka selalu gunakan kesempatan. Dalam perjalanan pun dia gunakan kesempatan untuk memberitakan Injil, mengunjungi jemaat-jemaat saudara-saudara seiman, membangkitkan iman, dan mengajar. Paulus dan rekan-rekannya tidak menyia-nyiakan waktu sebagai kesempatan berharga untuk menyatakan kasih dan kepedulian terhadap jemaat. Bapak Ibu, hidup ini begitu singkat dan kesempatan tidak selalu ada. Maka poin yang kedua dari renungan ini adalah manfaatkan setiap waktu yang diberikan Tuhan dengan bijak, sebagaimana satu kesempatan emas untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara seiman, memberitakan Injil, serta menyatakan kepedulian dan kasih terhadap mereka yang menderita, terhadap mereka yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Engkau buka hari kami dengan anugerah-Mu, kami bangun dalam keadaan sehat, dan Engkau berkati dengan kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami untuk kami taat dan setia dalam melayani. Walau tak lepas dari pergumulan dan tantangan, Engkau mengajar kami seperti hamba-Mu Rasul Paulus, setia dalam panggilannya. Penderitaan dan tantangan tidak menghalanginya untuk melayani. Biar kami juga demikian. Dan mempergunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan, dengan memperdulikan dan dengan menggembalakan dan dengan membimbing dan membangun umat Tuhan yang Kau percayakan untuk kami layani. Tolong kami Allah Roh Kudus, mampukan kami menjalani tugas dan panggilan kami seturut pimpinan Roh-Mu. Tuhan, kami menyerahkan TPI Gia GLS dalam proses pendewasaannya. Engkau tahu yang terbaik bagi gereja-Mu ini Tuhan. Engkau yang mengutus hamba-Mu bertemu dengan para pengurus, satukan kami melangkah dalam pimpinan Roh Kudus, seperti Engkau memimpin Rasul Paulus dalam setiap langkah pelayanannya, sehingga pelayanan kami boleh berkembang, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertumbuh dalam iman percaya dan memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan doa malam, nanti malam yang disertai Bible study. Tuhan, kami rindu berdoa, nyatakan pengurapan-Mu
urapan-Mu kepada hamba-Mu yang tersalur kepada setiap umat Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ada tuntunan dan kebenaran firman-Mu. Kami bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan dan kebenaran-kebenaran firman-Mu, perintah-perintah-Mu untuk kami hidupi dan kami taati. Kami bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Juga setelah itu ada meeting Zoom bersama dengan Majelis GNR dan juga MPH Sinode. Tuhan Kau menolong supaya semua berjalan dengan baik, ada hasil yang disepakati dengan baik, dan itu menentukan perkembangan selanjutnya daripada proses pendewasaan daripada gerejamu ini Tuhan. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang menuntun. Setiap pengurus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam pengurapan-Mu. Kami satu visi, satu hati melangkah bersama memuliakan Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sekarang dapat mengatasi dampak COVID-19. Kami percaya Engkau juga akan menolong juga untuk mengatasi penyebaran varian Omikron sehingga Indonesia dapat terhindar dan kuat. Kami berdoa proses vaksinasi booster berjalan dengan lancar dan Indonesia boleh terbebas dari dampak-dampak pandemi ini. Indonesia kembali boleh maju, kembali boleh bertumbuh ekonominya dan kuat dalam segala bidang. Berdoa secara khusus masuk musim penghujan, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari bencana-bencana. Engkau menolong setiap terjadi bencana dapat ditanggulangi dengan baik, evakuasi cepat, dan masyarakat Indonesia dapat tertolong. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jaga lindungi umat Tuhan dan berkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Bersama-Mu dengan-Mu Tuhan, tugas-tugas kami laksanakan dengan baik, pekerjaan diberkati, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan daripada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.